stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis atau penyakit infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Balita yang menderita stunting akan mengalami tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya, lebih rentan menderita penyakit, dan pada usia dewasa lebih mudah mengalami penyakit degeneratif. Anak yang menderita stunting juga cenderung mengalami gangguan kognitif. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mencegah dan memberantas stunting. Anak adalah harapan keluarga, anak adalah harapan bangsa. Mari bersama kita cegah stunting, kita berantas stunting. Semangat! Selamat siang. Siang, Dok. Bapak Ibu, silakan Permisi, masuk. Dok. Saya Dr. Elizabeth, silakan duduk. Makasih, Dok. Selamat siang, Adik. Namanya siapa, Namanya Dek? siapa? Javier. Nah, jadi gini, Dok. Anak saya ini kan makannya tuh banyak sekali. Tapi kok nggak tinggi-tinggi. Ya, Terus kayak nggak besar-besar gitu loh. baik. Terus sama kayak gampang sakit. Terus batuk pilek, mencret-mencret. Kenapa ya, Dok? Umur berapa ya, Jeff? Umurnya ini 7 tahun. 7 tahun ya. Kalau boleh saya tahu, saya tanya beberapa hal yang Iya, agak Dok. privacy untuk kepentingan Boleh, pasien. silakan dokter. Bapak Ibu kerja? Kerja dokter. Boleh tahu Pak, apakah pekerjaannya? Saya direktur bank dokter. Kalau Ibu? Kalau saya juga kerja, saya manajer pabrik. Tentunya sangat sibuk ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini begitu putra dokter. keberapa? Putra Pertama pertama. kami dokter. Oh, putra pertama ya. Kalau Bapak Ibu kerja, Jevis dengan siapa di rumah? Oh, biasanya Ada mbaknya, sama dokter. Mbak. Jadi kita tuh punya Mbak yang biasa kita percaya. Betul dokter. Ya, baik. Sudah lama ya Iya, Mbaknya sudah lama, ikut dokter. ya. Dari Jeffy kecil dokter. Iya. Kalau begitu, apakah keberatan Jevi Bu Dokter periksa? Gak apa-apa ya. Mau Jeffy? Boleh ya Sebentar Jevi aja. ya, tante Oh ya? periksa ya. Diperiksa sebentar Ya, Jeffy? gitu. Pinter ini pasien yang paling pinter ini ya. Jeffy lihat ke sana Jeffy. Sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik ke Javier tadi, saya mencurigai Javier ini menderita keadaan yang disebut stunting. Jadi stunting itu pernah dengar Bapak Ibu? Enggak. Pernah Dok. tapi nggak tahu apa ya dokter. itu, Dok? Jadi mungkin saya paham Pak, Bapak Ibu ini kan sama-sama sibuknya ya. Bapak bekerja, Ibu juga bekerja, semua merintis karir, tapi kan kita juga harus memperhatikan uang saku yang kita berikan kepada anak itu belum tentu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Javier. Karena anak-anak seusia Javier tentunya tidak bisa memilih makanan apa yang bergizi buat dia. Jadi harapannya walaupun Bapak itu memberikan uang saku yang cukup, tetapi tetap minta tolong dipantau ya Bapak Ibu. Karena bisa jadi Javier ini bisa mendapatkan makanan yang bergizi kalau diarahkan dengan baik. Lalu untuk masalah ART ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu sibuk bekerja, ada baiknya kalau Bapak Ibu memberi panduan kepada ART-nya agar menyediakan bahan-bahan makanan yang bergizi yang bisa disiapkan untuk Javier saat sekolah. Jadi diusahakan apa yang disediakan oleh ART itu adalah makanan yang bergizi untuk pertumbuhan Javier. Karena itu akan berpengaruh kepada tinggi badan Javier. Boleh nggak aku ikut main? Nggak kamu pendek. Jadi Bapak Ibu, usulan saya sih ya Bapak Ibu harus berperan aktif dalam memperbaiki pola pengasuhan kepada anak. Baik, Dok. Karena ya untuk
untuk supaya Javier ini bisa tambah berat badannya, Bapak Ibu harus memperhatikan makanan-makanan apa yang harus dimakan Javier. Baik, Dok. Dan harus berpraktek untuk memberi contoh ya bagi Javier makanan-makanan sehat yang dimakan. Dan jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan pemerintah ya Bapak Ibu. Misalkan dibawa ke puskesmas atau ke dokter langganan untuk mendapatkan vitamin A atau mendapatkan nutrisi tambahan yang lain. Demikian saran saya. Kalau ada yang bisa diperlukan lagi silakan datang konsultasi lagi. Mudah-mudahan sudah bisa jelas ya. Terima kasih. Sudah jelas dokter, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok. Jangan abaikan stunting. Stunting dapat terjadi pada semua kalangan, bukan hanya pada kalangan ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga pada kalangan ekonomi menengah ke atas. Ayo bersama-sama kita cegah stunting, menuju generasi Indonesia yang terbaik. Salam entrepreneur. Hai para orang tua, pasti para orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, pinter, dan bahkan memiliki tinggi badan, penampilan yang lebih bagus dari orang tuanya. Salah satunya adalah ketika kita semua memerangi yang namanya stunting. Stunting itu gangguan pertumbuhan yang terjadi karena kurang gizi kronis. Bahkan sejak di dalam kandungan, sampai kemudian 1000 hari kehidupan. Karena itu, mari bergabung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Kita lawan stunting. Sukses untuk kita semua. Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Data balita stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 adalah 36,4%. Perlu dipahami bahwa kasus stunting merupakan kasus multidimensi yang tidak hanya terjadi pada anak dari keluarga miskin, tetapi juga pada keluarga yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraannya. Penyebab yang paling sering dari stunting adalah nutrisi yang tidak memadai, tidak cukup makan, atau makanan yang kurang nutrisi pemacu pertumbuhan. Adanya infeksi berulang atau kronis, atau penyakit yang menyebabkan asupan, penyerapan, atau pemanfaatan nutrisi yang buruk. Kemudian, kurangnya perawatan dan stimulasi untuk perkembangan. Gejala stunting pada sebagian besar kasus bersifat menetap. Seorang anak tidak dapat memulihkan tinggi badan dengan cara yang sama seperti mereka dapat memperoleh kembali berat badan mereka. Anak-anak stunting lebih sering jatuh sakit, kehilangan kesempatan untuk belajar dan berprestasi dengan baik di sekolah, serta lebih mungkin menderita penyakit kronis. Dampak dari stunting. Menurut WHO, dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya bisa berupa peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan.
Sedangkan dampak jangka panjang yang bisa terjadi, postur tubuh anak tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan pada usia umumnya. Kemudian meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lain, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal pada masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya ibu hamil dan bersalin, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda. Ibu hamil dan bersalin, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengupayakan jaminan mutu antenatal care terpadu, peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program pemberian makanan gizi tinggi kalori, protein, dan mikronutrien, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat ke dalam buku KIA, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif dan penyuluhan KB. Balita, pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makan tambahan untuk balita, penyelenggaraan stimulasi dini perkembangan anak, dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah, memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Remaja, meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup sehat, bersih, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak narkoba, pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk dewasa muda, penyuluhan dan pelayanan KB, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, dan tidak merokok. Pencegahan stunting sangat penting, yaitu dimulai saat ibu mengandung, yaitu dengan makan makanan yang tinggi asam folat, lalu ditambah lagi bayi meminum ASI eksklusif, kemudian setelah 6 bulan bayi diberi makanan pendamping.